Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan doa, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan dalam bagi nama Tuhan Yesus yang baik. Sebelum hamba membacakan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus berfirman dan firman kami dari awal akhirnya dalam berjalan dengan baik. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tema yang saya berikan kepada kita semua, hidup takut akan Tuhan. Tujuan supaya jemaat tidak tergantung kepada kekayaan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah pernah mendengarkan kisah tentang Ayub. Dan apakah saudara-saudari ingat kesalehan Ayub? Penderitaan Ayub dan kesetiaan Ayub. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita bahas pada hari ini, fokus kepada poin yang pertama, kesalehan, kejujuran, dan menjauhi kejahatan. Kita tahu sendiri bahwa Ayub itu benar orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang benar takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub takut akan Tuhan terlihat dari kepertuannya. Ayub juga memiliki banyak ternak, sebab apa yang ia miliki itu berasal dari Tuhan. Hanya untuk dia, lalu Ayub menikmati semua itu dengan senang hati dan syukur kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, bagi Ayub kekayaan yang terbesar adalah kedekatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ia disebut orang yang saleh. Ungkapan saleh ini penuh dengan makna, artinya adalah Ayub tulus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pasrah dan mengabdikan diri hanya kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Ayub 2 sampai 9 ayat 9, pengkhotbah 7 ayat 15. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesalehan Ayub bisa terlihat dari sikapnya yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bisa juga kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 5. Setelah pesta ia memanggil anak-anaknya dan mempersembahkan persembahan korban bagi Tuhan, karena ia tahu kalau anaknya mengikuti Tuhan. Dan hatinya di sini sangat jelas bahwa sikap yang dilakukan Ayub karena kedekatannya dengan Tuhan. Ia takut jika kalau ia mengecewakan Tuhan dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan apa yang ia melakukan itu kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara, ada suatu kesaksian yang benar. Saya dengan kesaksian bahwa Ayub itu benar-benar orang yang saleh. Dia benar takut akan Tuhan. Marilah kita takut akan Tuhan, karena kita juga sini ayat yang tertulis bahwa kita juga benar untuk mengingat kita bahwa kita benar takut akan Tuhan. Kedepannya kita kemanapun kita diutus, maka kita benar dengan firman ini. Jangan berharap kepada kekayaan yang kita miliki atau apa yang kita punya. Tapi marilah kita tetap rendah hati, tetap taat untuk jujur kepada siapapun dia. Jangan berpikir bahwa kita terlalu punya harta yang banyak.
Jadi kita tidak bisa bergaul sama orang karena kita punya segala-galanya. Saya rasa di sini bahwa kita memiliki seperti itu, maka kita tidak bisa hidup bersama orang. Kita juga butuh orang bisa pikirin kita. Ayub sendiri bahwa Tuhan menguji Ayub. Cuma Tuhan menguji karena kekayaannya. Apakah dia benar takut kepada Tuhan atau cuma hanya dia sekedar aja kekayaan begitu banyak Tuhan kasih itu bukan karena Ayub itu tidak mau melihara dengan baik, tapi memang benar Tuhan kasih itu menguji supaya apakah kekayaanmu itu benar yang kamu miliki itu kamu bisa bagi ke semua orang atau kamu sombong dengan kekayaan yang kamu punya. Tapi kalau di sini katakan Ayub bilang semua yang ada yang Ayub kasih ini itu cuma hanya sementara. Itu bukan segala-galanya saya punya. Itu juga titipan dari Tuhan. Tuhan titip semua kekayaan itu di Ayub supaya apakah benar-benar Ayub itu orang yang benar percaya, jujur, taat dan saleh. Di sini juga Ayub berkata, semua kekayaan ini bukan milik saya. Anak-anak Ayub juga bukan milik Ayub. Itu semua milik Tuhan. Jadi marilah yang kita benar-benar ikut Tuhan, kita tetap percaya bahwa dimanapun kita diutus, kita tetap jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang taat, dan orang yang jujur kepada jemaat kita. Dan kita juga di tempat yang diutus, kita juga harus bilang kepada jemaat-jemaat kita bahwa apa yang kita punya jangan tergantung pada kekayaan yang kita miliki. Kita harus berbagi kepada orang-orang yang miskin. Kalau kita punya, jangan kita egois dengan kekayaan yang kita miliki. Kejujuran Ayub, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang takut akan Tuhan terlihat dari sikap yang jujur. Itu jelas bahwa orang yang takut dengan Tuhan. Kata jujur menunjukkan kebenaran dan perkataan, tindakan, pemikiran. Ayub adalah pengusaha. Ia sangat kaya dan kita bisa lihat di Kejadian 30 ayat 33, Kejadian 34 ayat 12, Titus 2 ayat 7. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang jujur, tidak ada orang yang jujur seperti Ayub. Coba saudara bayangkan Ayub seorang yang kaya dan seorang pengusaha yang memiliki sikap jujur. Tentu sikap ini sangat jarang ditemui apabila pada zaman kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sekitar saja mungkin orang yang jujur dapat dihitung dan sangat jarang ditemui. Contoh yang kecil saja kita di tempat ini tentang izin. Terkadang kita izin keluar, terkadang kita berbohong. Mari kita belajar jujur seperti Ayub yang saleh. Walaupun kita tidak mampu seperti Ayub yang saleh, tapi marilah kita terus berbuat baik seperti Ayub. Karena Ayub yang saleh ini, dimanapun Tuhan percaya kepada Ayub, maka itu Tuhan memberikan kekayaan begitu banyak kepada Ayub untuk dia, bukan karena dia tergantung pada kekayaannya, tapi dia akan fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada kekayaan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus itu, marilah kita terus berbuat baik. Walaupun kita tidak seperti orang pikirkan, tapi kita terus berbuat baik, tidak ada salahnya kalau kita berbuat baik kepada orang. Kita jujur, jangan berbohong. Ketika kita izin ke WG, tapi kita sampai Monas, itu salah satu kesalahan yang tidak baik. Atau kita jujur, lebih baik kita jujur daripada kita berbohong. Banyak orang yang berkata bahwa buat apa kita berjuang dengan kebohongan kita, ujung-ujungnya kita tidak bisa. Lebih baik kita jujur dan apa adanya. Walaupun kita nggak punya, tapi kita jujur, lebih bagus orang mengasihi kita. Orang juga kasihan kita kalau kita nggak punya. Tapi kalau dengan kebohong kita, dengan egois kita,
Kita nggak punya juga, kebanyakan kita bilang punya banyak, tapi kita juga tidak punya. Tapi marilah di sini ada orang yang saleh, punya banyak, ya domba, ternak. Jadi marilah kita berusaha berbuat baik seperti Ayub yang saleh itu. Jangan hanya orang yang memberikan kita satu gelas aqua, kita berkata kamu ini baik banget, kamu ini selalu baik sama saya. Tapi jangan sampai di dalam hatinya dia cuma hanya dendam, dia pura-pura di saat baik. Tapi marilah kita belajar untuk jadi orang yang baik supaya kita terjun ke lapangan, kita terus jadi orang yang terpimpin yang terbaik. Jangan malukan diri kita di saat kita jadi pimpin orang. Karena banyak orang yang butuh firman Tuhan di saat kita pergi ke lapangan. Banyak orang yang susah di lapangan, banyak orang juga butuh firman Tuhan. Jadi marilah kita jujur kepada jemaat kita, jujur kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kejauhan kejahatan. Saudara-saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selain Ayub yang saleh dan jujur, ia juga menjauhi segala kejahatan. Kita bisa lihat dari Alkitab pasal 28 ayat 28, Amsal 14 ayat 16. Menjauhi kejahatan artinya ia tidak ingin berbuat jahat. Itu jelas bahwa Ayub itu ingin tidak berbuat jahat. Dia juga tidak ingin kekayaan begitu banyak, tapi dia benar takut akan Tuhan. Ayub yang begitu lumpuh, tapi dia tetap melayani Tuhan. Mati pun untuk Tuhan, hidup pun untuk Tuhan. Jadi marilah yang kita jangan keras ke hati kita, teruslah belajar untuk berbuat baik. Walaupun setiap saat kita kadang lemah, kadang punya egois, tapi marilah tetap kita belajar untuk berbuat baik. Karena hidup di dunia ini cuma titipan. Rumah yang terindah adalah di sorga, bukan rumah yang terindah adalah di bumi ini. Jadi marilah kita terus menjadi orang yang baik. Untuk kedepannya kita jangan berpikir bahwa kekayaan aku punya banyak kali, aku nggak mau lagi bergaul kepada orang karena segala-galanya aku punya. Cuma kita yang punya tentangan di dalam rumah, banyak kita punya tentangan di samping kiri kanan. Kita jangan bilang aku nggak akan butuh kamu, suatu saat kamu akan butuh dia. Hari ini mungkin kamu punya segalanya, tapi besok pasti kamu akan butuh dia. Jadi marilah kita belajar terus menjadi orang yang baik. Gak ada salahnya kalau kita berbuat baik kepada orang. Kesimpulannya buat kita, saudara-saudara yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengetahui bahwa jika kita hidup takut akan Tuhan, berarti kita seharusnya memiliki ketiga sikap ini, yaitu pertama, saleh atau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tekun dalam merenungkan firman-Nya. Kedua, jujur. Kita hidup dengan jujur kepada Tuhan dan sesama kita. Jangan kita membiasa diri untuk hidup jujur dalam perkataan, tindakan dan pikiran kita. Dan yang terakhir, menjauhi segala kejahatan. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjauhi segala larangan. Marilah saudara dan saya meladani apa yang Ayub memiliki. Ketika sikap ini kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian dan kebahagiaan hamba selesaikan mempertekan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati hamba. Kedepannya hamba boleh belajar lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan hamba berdoa. Amin.